Tidak ada rencana besar saat kami memutuskan mendaki gunung itu. Semuanya terasa spontan, seperti keputusan bodoh yang lahir dari obrolan malam dan rasa penasaran yang tidak dipikirkan panjang. Gunung itu dikenal warga sekitar dengan sebutan Gunung Es. Nama aslinya jarang disebut, bahkan di peta pendakian resmi, gunung ini seperti tidak pernah ada. Tidak ada base camp, tidak ada jalur pendakian yang ditandai, dan tidak ada papan informasi seperti gunung lain pada umumnya. Aku Dika, orang yang dianggap paling berpengalaman di antara kami. Sudah beberapa kali mendaki gunung dengan jalur ekstrim. Rama adalah tipe pendaki nekat, selalu ingin jadi yang paling depan. Fahri hobi merekam semua hal dengan kamera, katanya untuk dokumentasi. Yuda dan Reza baru beberapa kali naik gunung, tapi semangat mereka selalu berlebihan. Nisa satu-satunya perempuan, ikut karena katanya ingin menantang diri sendiri, meski ini pendakian pertamanya ke gunung yang tidak resmi. Di desa terakhir sebelum masuk hutan, seorang lelaki tua sempat menegur kami. Suaranya pelan tapi tegas. Dia bilang gunung itu tidak menerima orang sembarangan. Jika tetap naik, jangan pernah memisahkan diri dan jangan menambah jumlah rombongan dengan siapapun yang kami temui di atas. Kami hanya mengangguk, lalu tertawa setelah menjauh. Bagi kami, itu cuma cerita lama yang biasa dipakai warga untuk menakut-nakuti pendaki liar. Jalur awal masih terlihat wajar. Tanah lembab, akar pohon besar, dan udara hutan yang dingin. Namun semakin masuk ke dalam, suasana berubah. Hutan terasa terlalu rapat, seolah jalur ini jarang dilewati manusia. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Hanya langkah kaki kami sendiri yang terdengar jelas. Sekitar 2 jam berjalan, Fahri tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke arah kanan jalur. Di sana, di balik semak, berdiri sebuah tenda tua. Warnanya sudah pudar, kainnya robek, tapi rangkanya masih berdiri. Tenda itu terlihat terlalu rapi untuk disebut bangkai lama. Di dalamnya ada sepasang sepatu gunung, masih utuh, menghadap keluar seperti ditinggal pemiliknya sebentar. Tidak ada tas. Tidak ada jasad. Tidak ada tanda penurunan jalur. Rama mencoba bercanda, bilang mungkin pendaki sebelumnya turun lewat jalur lain. Tapi wajah Nisa terlihat pucat. Dia bilang hawa di sekitar tenda itu terasa berat dan bikin dadanya sesak. Aku memeriksa sekitar, berharap menemukan jejak, tapi tanah di sekitar tenda bersih, seolah tidak pernah diinjak siapapun selain kami. Di dekat tenda itu, Fahri menemukan sebuah buku kecil terbungkus plastik. Beberapa halaman sudah lengket dan rusak. Aku hanya sempat membaca satu kalimat sebelum menutupnya lagi. Tulisan tangan itu berantakan, seolah ditulis dalam keadaan panik. Isinya mengatakan bahwa jumlah mereka tidak pernah bertambah, tapi selalu terasa ada yang ikut berjalan bersama. Kami sepakat untuk tidak membicarakan hal itu dan melanjutkan pendakian. Waktu masih siang, dan kami menargetkan dataran kecil untuk mendirikan tenda sebelum gelap. Namun sejak meninggalkan lokasi tenda tua itu, perasaan tidak nyaman terus mengikuti. Seperti ada yang memperhatikan dari balik pepohonan, tapi setiap kali menoleh, tidak ada siapapun. Menjelang sore, kabut turun cepat. Terlalu cepat untuk ukuran gunung setinggi ini. Jalur mulai samar, dan beberapa kali kami merasa berputar di tempat yang sama. Aku yakin kami masih di jalur naik, tapi kompas seperti tidak mau diam. Jarumnya bergetar tanpa arah yang jelas. Saat akhirnya kami menemukan area datar untuk bermalam, hari sudah hampir gelap. Kami mendirikan tenda dengan cepat. Tidak ada yang banyak bicara. Bahkan Rama yang biasanya cerewet terlihat diam. Saat api kompor menyala, aku baru sadar satu hal yang membuat tengkuku merinding. Sejak tadi, tidak ada suara hutan sama sekali. Tidak lama setelah itu, dari arah gelap di luar lingkar cahaya, terdengar suara langkah kaki perlahan mendekat. Suaranya tidak tergesa, seperti orang yang tahu kemana harus melangkah. Kami saling pandang, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaan. Namun langkah itu tidak berhenti. Langkah itu mengelilingi tenda kami. Dan jumlahnya terdengar lebih dari 6 pasang kaki. Langkah kaki itu berhenti tepat di luar tenda, lalu menghilang begitu saja. Tidak ada suara menjauh, tidak ada suara dedaunan tersibak. Seolah siapapun yang berjalan barusan langsung lenyap. Kami saling menatap dalam diam. Tidak ada yang berani membuka tenda untuk memastikan. Api kompor kami matikan, dan kami memilih berbaring dengan mata terbuka. Malam itu terasa panjang. Udara semakin dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk dada. Aku mencoba memejamkan mata,
Namun suara napas orang lain di dalam tenda terdengar terlalu jelas. Beberapa kali aku merasa ada bayangan melintas di balik kain tenda, namun tidak ada suara langkah sama sekali. Sekitar tengah malam, Nisa tiba-tiba berbisik pelan. Dia bilang mendengar suara orang memanggil namanya dari arah hutan. Suaranya lirih, seperti orang yang menahan sakit. Aku bilang itu cuma angin atau halusinasi karena lelah. Tapi Nisa bersikeras. Dia bilang suara itu menyebut namanya dengan jelas, memanggil dari arah yang sama berkali-kali. Rama membuka sedikit resleting tenda dan mengintip keluar. Tidak lama kemudian dia menutupnya lagi dengan cepat. Wajahnya tegang. Dia bilang melihat bayangan berdiri di antara pohon, tapi saat disenter, bayangan itu hilang. Aku mulai merasa keputusan mendaki gunung ini adalah kesalahan besar. Kami bertahan sampai pagi tanpa tidur. Saat cahaya mulai masuk dari celah tenda, suasana hutan tetap aneh. Tidak ada suara burung menyambut pagi. Tidak ada tanda kehidupan. Fahri keluar lebih dulu untuk meregangkan badan sambil membawa kamera. Tidak sampai 5 menit, dia memanggil kami dengan suara bergetar. Di tanah sekitar tenda, terlihat jelas jejak kaki. Tanah yang semalam basah menyimpan bekas pijakan dengan sempurna. Aku menghitungnya satu persatu. Ada 7 pasang jejak kaki mengelilingi tenda kami. Ukurannya berbeda-beda, seperti milik orang dewasa. Padahal kami hanya berenam. Yuda mulai panik. Dia bilang mungkin ada pendaki lain yang ikut bermalam tanpa kami sadari. Tapi aku tahu itu tidak masuk akal. Tidak ada suara, tidak ada tenda lain, dan tidak ada sapaan sama sekali. Reza terlihat pucat dan terus menatap jejak kaki itu tanpa berkedip. Kami sepakat untuk segera turun. Tidak ada lagi pembicaraan soal puncak. Jalur turun seharusnya mudah karena kami hanya mengikuti jalur yang sama. Namun setelah berjalan hampir 1 jam, kami kembali menemukan tanda yang membuat kami terdiam. Pohon tumbang berbentuk seperti lengkungan, persis seperti yang kami lewati saat naik. Rama yakin kami salah belok. Aku mencoba mengecek kompas, tapi jarumnya kembali berputar tidak stabil. Fahri merekam semua kejadian, tapi kameranya beberapa kali mati sendiri padahal baterai masih penuh. Nisa mulai terlihat linglung. Dia berjalan sambil menunduk dan beberapa kali berhenti seolah mendengarkan sesuatu. Menjelang siang, kami menemukan tenda tua itu lagi. Tempat yang sama, dengan posisi yang sama. Aku yakin kami sudah berjalan menjauh cukup jauh, tapi gunung ini seperti memutar kami kembali. Suasana mulai tegang. Reza duduk di tanah dan bilang dia tidak mau melanjutkan. Yuda mencoba menenangkannya, tapi suaranya sendiri bergetar. Saat itulah kami sadar, Fahri tidak ada di antara kami. Kami memanggil namanya. Tidak ada jawaban. Kameranya tergeletak di dekat tenda tua itu, menyala dan merekam tanah kosong. Seolah dia berhenti di situ dan menghilang begitu saja. Tidak ada suara teriakan, tidak ada jejak lari, tidak ada tanda perlawanan. Nisa menutup mulutnya, menahan tangis. Rama mencoba menyusuri sekitar, tapi hutan terasa terlalu rapat. Aku merasakan perasaan yang sama seperti semalam. Perasaan diawasi. Seolah gunung ini mulai mengambil sesuatu dari kami. Dan aku tahu, Fahri bukan yang terakhir. Kami berkumpul di dekat tenda tua itu dengan perasaan campur aduk. Tidak ada yang berani bicara keras. Nama Fahri beberapa kali kami panggil, tapi hutan hanya membalas dengan sunyi. Kamera yang tertinggal masih menyala. Saat aku mematikannya, layar sempat menampilkan rekaman terakhir. Gambarnya bergoyang, lalu berhenti mengarah ke pepohonan. Di dalam rekaman itu terdengar napas Fahri yang terengah, lalu suara langkah kaki lain yang bukan miliknya. Setelah itu, gambar gelap. Yuda mulai menyalahkan diri sendiri. Dia bilang seharusnya kami tidak berhenti terlalu lama. Reza duduk memeluk lutut, matanya kosong. Rama memaksa kami bergerak. Katanya diam di satu tempat hanya akan memperburuk keadaan. Aku setuju, meski di dalam dada ada rasa ragu yang makin besar. Kami memilih jalur yang menurutku paling logis untuk turun. Aku memberi tanda di beberapa pohon agar tidak berputar lagi. Namun anehnya, setiap tanda yang kubuat seperti menghilang saat kami kembali melewati tempat itu. Pohon yang kutandai terlihat bersih, tidak ada goresan sedikit pun. Udara mulai terasa berat. Nafas jadi pendek. Nisa beberapa kali berhenti dan memegang kepalanya. Dia bilang pusing dan telinganya berdengung. Aku menyuruhnya minum,
tapi air di botolnya berkurang lebih cepat dari seharusnya. Seolah isinya menyusut sendiri. Sekitar 1 jam berjalan, Reza tiba-tiba berbicara dengan suara pelan. Dia menyebut nama seseorang yang tidak kami kenal. Katanya orang itu berjalan di depan dan menyuruhnya mengikuti. Aku menegurnya, tapi Reza hanya tersenyum kecil. Senyum yang tidak wajar, terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Kabut kembali turun. Jarak pandang hanya beberapa meter. Aku menyuruh semua orang saling berpegangan. Namun di tengah kabut itu, Reza melepaskan tanganku. Aku baru sadar saat genggamanku terasa kosong. Aku berteriak memanggilnya. Yuda ikut memanggil. Tidak ada jawaban. Kami berlari ke arah terakhir Reza berdiri. Tanah di sana lembab, tapi tidak ada jejak kaki baru. Tidak ada tanda terpeleset atau jatuh. Reza seperti menghilang di telan kabut. Nisa mulai menangis pelan. Rama memukul batang pohon dengan kesal. Yuda gemetar dan berkata bahwa gunung ini tidak mau melepaskan kami. Kami tinggal berlima sekarang. Tidak ada pilihan selain melanjutkan berjalan, meski arah tidak lagi jelas. Setiap langkah terasa salah. Beberapa kali aku melihat dari sudut mata bayangan bergerak sejajar dengan kami. Saat kutoleh, bayangan itu sudah tidak ada. Menjelang sore, kami menemukan area terbuka kecil. Tanahnya datar, dikelilingi batu-batu besar. Rama bilang tempat ini cocok untuk bermalam karena kami tidak mungkin berjalan dalam kabut seperti ini. Aku setuju dengan berat hati. Dalam hati aku tahu, setiap malam di gunung ini berarti risiko kehilangan satu orang lagi. Saat tenda berdiri, suasana kembali sunyi total. Yuda duduk memeluk tasnya, tidak bicara sama sekali. Nisa menatap ke arah hutan, seolah menunggu sesuatu keluar dari sana. Aku mencoba menyalakan kompor, tapi apinya berkedip lalu mati. Berkali-kali ku coba, hasilnya sama. Saat hari benar-benar gelap, dari kejauhan terdengar suara ramai. Bukan suara hewan. Seperti suara banyak orang berbicara pelan. Ada tawa kecil, ada suara kayu terbakar. Rama berdiri dan menunjuk ke arah suara itu. Di antara pepohonan, terlihat cahaya api unggun. Yuda berdiri tanpa bicara dan melangkah ke arah cahaya itu. Aku memanggilnya, tapi dia tidak menoleh. Langkahnya pelan dan mantap, seolah tahu kemana harus pergi. Aku dan Rama mencoba mengejar, tapi setiap langkah terasa berat. Nisa berteriak histeris memanggil nama Yuda. Saat kami sampai di tempat cahaya itu berasal, api unggun masih menyala. Namun tidak ada siapapun di sekitarnya. Tidak ada Yuda. Hanya batu-batu yang disusun melingkar, hangat seperti baru saja diduduki. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Dari balik cahaya api itu, terdengar suara berat berbisik pelan. Suaranya jelas, bukan angin. Suara itu berkata bahwa jumlah kami belum cukup. Dan malam itu, kami tahu, giliran berikutnya sudah ditentukan. Kami kembali ke tenda dengan langkah cepat. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Api unggun itu masih terlihat menyala di kejauhan, padahal tidak ada siapapun yang menjaganya. Yuda tidak kembali. Tidak ada suara, tidak ada teriakan. Seolah dia tidak pernah ada bersama kami sejak awal. Tinggal aku, Rama, dan Nisa. Jumlah yang terasa terlalu sedikit untuk bertahan di tempat seperti ini. Kami duduk di dalam tenda dalam keadaan diam. Nafas kami terdengar jelas satu sama lain. Malam ini terasa lebih berat dari sebelumnya. Udara seperti menekan dari segala arah. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini bukan satu arah. Suaranya datang dari berbagai sisi. Langkah itu berhenti tepat di sekeliling tenda. Kain tenda bergerak perlahan, seperti disentuh dari luar. Nisa memegang lenganku erat. Rama menggenggam pisau kecil yang dia bawa sejak awal. Perlahan, kain tenda terbuka sedikit. Dari celah itu, terlihat kaki seseorang berdiri diam. Kulitnya pucat dan kotor oleh tanah. Aku berusaha menahan nafas. Kaki itu tidak bergerak, tapi semakin lama jumlahnya bertambah. Banyak kaki berdiri mengelilingi tenda kami. Rama membuka resleting tenda dengan cepat dan menyorotkan senter keluar. Cahaya senter mengenai wajah-wajah yang membuat jantungku hampir berhenti. Mereka berdiri melingkar, mengenakan pakaian pendaki yang sudah lusuh. Beberapa tas di punggung mereka sobek. Ada yang wajahnya seperti manusia,
tapi matanya hitam tanpa putih. Ada juga yang wajahnya tampak normal, tapi senyumnya terlalu lebar dan kaku. Tidak satu pun dari mereka berkedip. Salah satu dari mereka melangkah maju. Suaranya berat dan pelan. Dia bilang kami tidak boleh berhenti di sini terlalu lama. Katanya tempat ini bukan milik kami. Nisa menutup mulutnya agar tidak berteriak. Rama mencoba bertanya siapa mereka, tapi sosok itu hanya tersenyum. Sosok itu lalu menunjuk ke arah hutan dan berkata bahwa jalur pulang sudah dekat. Tapi suaranya terdengar seperti mengejek. Aku merasa mereka sedang mempermainkan kami. Cahaya senter mulai redup. Aku memukulnya beberapa kali, tapi cahayanya tetap melemah. Tiba-tiba semua sosok itu mundur bersamaan, masuk ke dalam gelap. Suasana kembali sunyi. Tidak ada suara langkah menjauh. Mereka menghilang seperti asap. Rama keluar tenda dan mengecek sekitar. Tidak ada jejak kaki sama sekali. Tanah di sekitar tenda bersih, seolah tidak pernah diinjak siapapun. Nisa mulai bicara tanpa diminta. Dia bilang sejak sebelum mendaki, dia sering bermimpi berada di tempat ini. Dalam mimpinya, banyak orang berdiri melingkar dan menatapnya. Mereka memanggilnya dengan namanya sendiri. Nisa bilang mimpi itu datang hampir setiap malam selama sebulan terakhir. Dia juga bilang ada suara yang selalu menyuruhnya naik ke gunung ini. Suara itu bilang hanya dia yang bisa melihat jalan sebenarnya. Aku dan Rama saling pandang. Penjelasan itu tidak masuk akal, tapi semua yang kami alami juga tidak bisa dijelaskan dengan logika. Menjelang dini hari, Rama berdiri dan bilang dia melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Dia menyebut itu bayangannya sendiri. Katanya bayangan itu berjalan lebih dulu, mengikuti jalur yang tidak kami lihat. Aku mencoba menahannya, tapi Rama melepaskan tanganku. Dia berlari ke arah hutan sambil memanggil namanya sendiri. Suaranya makin menjauh. Aku dan Nisa berusaha mengejar, tapi langkah kami terasa tertahan. Kabut tiba-tiba turun lagi, menutup pandangan. Dalam kabut itu, suara Rama menghilang. Kami memanggilnya sampai suara kami habis. Tidak ada jawaban. Tidak ada tanda keberadaannya. Tinggal aku dan Nisa sekarang. Dua orang di gunung yang jelas tidak menginginkan kami. Dan aku sadar, gunung ini tidak mengambil orang secara acak. Ia memilih satu persatu. Aku dan Nisa berjalan tanpa arah yang jelas. Tidak ada lagi usaha untuk turun atau naik. Jalur seolah terbuka sendiri, memaksa kami mengikuti langkah yang tidak kami pahami. Nisa berjalan lebih dulu, wajahnya tenang, berbeda dengan sebelumnya. Dia tidak lagi terlihat takut. Seolah semua ketegangan sudah hilang dari dirinya. Kabut mulai menipis perlahan. Di depan kami terbuka sebuah tanah lapang. Tidak ada pepohonan tinggi. Tidak ada suara angin. Tempat itu terasa kosong dan mati. Di tengah lapangan itu, ada susunan batu melingkar. Batu-batu itu terlihat lama, sebagian tertutup lumut, tapi tersusun rapi seperti disengaja. Nisa berhenti tepat di depan lingkaran batu itu. Dia menoleh ke arahku dan tersenyum kecil. Senyuman yang aneh, bukan senyum orang yang akan selamat. Dia bilang sejak awal, gunung ini tidak pernah berniat membiarkan kami semua pulang. Gunung ini hanya butuh satu orang untuk kembali ke bawah. Nisa melangkah masuk ke tengah lingkaran batu. Tanah di bawah kakinya bergetar pelan. Dari sekeliling lapangan, sosok-sosok yang kami lihat sebelumnya mulai muncul. Jumlahnya banyak. Wajah-wajah pendaki yang hilang, berdiri diam mengelilingi kami. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan selain tatapan mereka yang tertuju ke arah Nisa. Nisa menatap ke atas dan berkata bahwa dia sudah siap. Katanya, sejak mimpi pertama, dia tahu ini akan berakhir seperti ini. Dia hanya minta satu hal, agar aku pulang dan membawa cerita ini keluar dari gunung. Tanah di bawah kakinya perlahan retak. Retakan itu melebar, seperti lubang yang membuka mulutnya sendiri. Aku mencoba mendekat, tapi kakiku tidak bisa bergerak. Tubuhku terasa berat. Seolah ada banyak tangan menahan dari belakang. Nisa masih tersenyum saat tanah itu menelannya perlahan. Tidak ada teriakan. Tidak ada perlawanan. Dalam hitungan detik, Nisa menghilang bersama lingkaran batu itu. Sosok-sosok di sekelilingku mundur bersamaan. Lapangan itu kembali kosong. Kabut turun lagi, menutupi pandanganku sepenuhnya. Aku terbangun di kaki gunung dalam keadaan sendirian.
Tas masih di punggung. Sepatu masih terpasang. Tidak ada luka serius. Warga desa menemukanku beberapa jam kemudian. Saat aku bilang bahwa aku mendaki bersama 5 orang lain, mereka menggeleng. Menurut catatan desa, aku naik sendirian. Tidak ada laporan 6 orang masuk hutan. Tidak ada saksi selain aku. Gunung itu kembali sunyi. Jalurnya kembali menghilang. Seolah tidak pernah ada pendakian di sana. Namun sampai sekarang, setiap malam, aku sering terbangun karena mendengar langkah kaki di luar rumah. Kadang terdengar suara orang berjalan mengelilingi kamar. Dan saat aku bercermin, sesekali aku melihat bayanganku tidak bergerak bersamaan denganku. Bayangan itu tersenyum lebih dulu, sama seperti senyuman Nisa di puncak gunung itu. Gunung es tidak pernah benar-benar melepaskan orang yang pernah dipanggilnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kamu menikmati ceritanya, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor pendakian lainnya.